Pada tanggal 23 November 2025, udara di sekitar Jogja National Museum, JNM, terasa lebih padat dari biasanya. Bukan hanya karena kerumunan pengunjung yang memadati Pasar Kolaboraya 2025, tetapi karena adanya densitas gagasan yang sedang berputar di ruang utama. Di sana, sebuah sesi bertajuk Spark Generator Dialog digelar, menjadi oase kontemplatif di tengah riuh rendah perayaan kreativitas. Sesi ini tidak dirancang sebagai seminar satu arah, melainkan sebuah lingkaran dialog untuk memantik api perubahan yang lebih besar bagi ekosistem lestari di Indonesia. Selamat sore teman-teman. Kita masuk ke sesi judulnya Spark Generator. Cuman tadi ngobrol dengan para Spark Generatornya, ini apa ya sesinya namanya? Jadi judulnya adalah sebenarnya ini sesi bahasa Indonesia adalah sesi kompor meleduk gitu. Akan saya panggil kompor yang pertama adalah Mas Singgih. Nah biasanya kalau moderator di pinggir, saya mau di tengah. Silakan pilih. Ya monggo. Mas Singgih dari Sepedagi nanti bisa cerita. Berikutnya Mbak Ani Himawati. Terserah. Saya pokoknya mau di tengah. Berikutnya adalah Mas Vito. Terserah, boleh. Lalu yang berikutnya adalah Ibu Monika. Selamat datang Ibu Mon, silakan. Yang terakhir, yang urutannya nggak sesuai foto. nggak sesuai foto. Mbak Siva, silakan naik ke atas Mbak Siva. Iya lucu kan? Nah, jadi saya sudah duduk dengan para kompor ini ya. Nah, tadi pertanyaannya apa yang mau ditanya. Jadi saya diberi kebebasan untuk menanyakan apapun yang mau saya tanya gitu kan. Jadi sekarang sekalian kenalan dari masing-masing kompor ini. Mungkin dimulai dari Mas Vito. Apa makna ekosistem dan apa peran Anda di dalam ekosistem tersebut? Oke, ini nggak pakai babi bu, langsung meleduk langsung ya. Langsung meleduk, tapi kenalin dulu dong. Oke camnya. boleh, thank you Mbak Ovi. Teman-teman semua perkenalkan, saya Vito Radianto, Executive Director dari Koalisi Ekonomi Membumi. Kalau dibilang saya adalah seorang orkestrator ekosistem, tapi kayak, ya in a way mirip lah dengan ekosistem builders. Kami mendorong satu model ekonomi baru bersama dengan 30 organisasi di Indonesia, baik profit maupun non-profit. Jadi itu bahkan di dalam koalisinya sendiri itu udah kayak mini ekosistem. Jadi buat kami justru ekosistem itu adalah wadah di mana tempat yang hidup dan yang tidak terasa ini bisa bersatu, bersinergi untuk menghidupi satu sama lain gitu. Oke. Kelihatan ya Mas Vito ini penampakannya kan memang nerd gitu. Jadi penjelasannya itu terstruktur. Sekarang saya mau langsung ke yang ujung tuh Mbak Mon. Apa itu ekosistem dan apa peran Anda di situ? Saya suka ini, saya sebut diri saya itu game changer atau change maker. Kalau dulu change maker tapi udah terlalu lambat rasanya perubahan itu. Jadi saya suka merubah permainan. Permainan yang kita bangun itu harus permainan kita. Karena kalau kita ikuti yang lama, lama banget gitu. Jadi saya suka nggak sabar. Yang kedua, kita tuh suka berpikir cara lama.
Artinya yang diajarkan di kita oleh senior kita, saya juga menghargai para senior juga, tapi suka lama. Jadi kita juga harus berpikir out of the box. Berpikir out of the box itu butuh imajinasi, butuh kreativitas, dan butuh keberanian. Keberanian itu biasanya jarang, karena suka takut, nanti ada dukungan apa enggak gitu. Atau nanti kira-kira ada yang mau ngikutin kita apa enggak kerjain aja. Pokoknya kita anggap, nah yang ketiga, saya itu suka berpikirnya gini, saya nggak lihat siapa yang mau support. Kalau ini untuk kebaikan bersama, ayo kita kerjain aja. Biasanya terus nanti yang ikut banyak tuh, atau yang mau gabung banyak. Jadi kalau ada pikirannya gini selalu, impact apa yang saya mau bangun, impact apa yang mau kita bangun. Oh impactnya mau kita bangun kayak gini nih, itu yang kita kerjakan. Kalau persoalan cara apa-apa, atau ada proyek apa enggak, ada donor apa enggak, udah kita tinggalin tuh, gitu. Jadi sebaliknya semua pendukung ikut cara kita. Nah, yang sampai situ dulu ya nanti. Tapi Ibu belum menjelaskan, Ibu ngapain sih Oh sebenarnya? saya ngapain? Saya semua udah saya kerjain sebetulnya. Human rights udah, anti korupsi udah, countering terorisme udah, reformasi sektor keamanan udah. Terus akhirnya saya merasa yang saya kerjakan itu nggak ada hasilnya. Jadi judicial reform udah, pokoknya yang saya udah kerjain udah nggak ada. Gini, nggak ada hasilnya, tidak dirasakan sampai ke tingkat desa. Nah akhirnya 5 tahun ini saya kembali ke desa, meskipun saya tampangnya kayak orang kota, tapi saya kembali ke desa dan bekerja dengan orang desa. Di situ saya merasakan ada perubahan yang kita bawa, ada perubahan yang dirasakan oleh rakyat di desa. Makanya terus saya kenal Mas Singgi, saya kenal dengan teman-teman di sini, karena saya merasa kita bekerja itu untuk apa. Nah, kalau tadi tanya selama 4 tahun ini atau 5 tahun, saya Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, menggunakan bambu hanya sebagai suatu alat, targetnya 45.000 desa. Dari bambu kita konservasi air, ke mitigasi adaptasi perubahan iklim, sampai kenal Mas Singgi bikin sepeda bambu, bikin rumah dari bambu, bikin arang dari bambu, bikin pestisida dari bambu, sampai bikin pabrik bambu. Tapi pabrik bambunya bukan punya saya, itu punya rakyat, dibangun dengan lembaga koperasi. Saya masih percaya koperasi itu lembaga ekonomi yang paling cocok untuk Indonesia. Pabriknya milik petani, milik kelompok perempuan, dan milik pekerja. Saya hanya mencoba membuktikan bahwa sebuah kelembagaan ekonomi seperti koperasi itu bisa maju dan berhasil. Terima kasih. Boleh loh kalau mau tepuk tangan, nggak harus nunggu selesai, lagi ngomong juga boleh ditepuk tanganin. Terima kasih Mbak Monica. Saya mau pindah lagi sebenarnya ke Mbak Syifa nih, karena kelihatannya yang dilakukan oleh Endeavor juga sama kan, menghidupi niat-niat baik gitu ya Mbak ya. Silakan Mbak. Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Syifa. Terima kasih sudah mengundang dan bisa bergabung dan belajar dari teman-teman semua. Mungkin kalau kita suka bercandanya adalah Endeavor itu non-profit yang bekerja mendampingi for profit gitu. Tapi Endeavor itu didirikan atas kepercayaan bahwa entrepreneurship yang berdampak besar, yang dengan skala besar bisa mentransformasi ekonomi. Sehingga secara global kami ada di 45 negara mendukung para founders yang ingin membesarkan skala bisnisnya sehingga bisa mentransformasi ekonomi di masing-masing negaranya gitu. Jadi intinya kami menggabungkan, menghubungkan antara founder, mentor, dan pendanaan para investor supaya saling terhubung. Jadi perannya itu menghubungkan, connecting the dots. Oke, tepuk tangan dong buat ini. Tadi kalau teman-teman lihat tote bag-nya itu kan jamur ya, katanya jamur itu adalah punya hubungan antara satu dengan yang lain. Itu yang dilakukan oleh Endeavor ya Mbak Syifa ya? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi juga cerita bahwa itu adalah sebuah gerakan global. Saya ingin ke Mbak Ani nih sekarang.
untuk cerita sedikit mengenai apa yang dilakukan dan juga ekosistem apa yang sedang dibangun Mbak Ani. Silakan. Oke, ini kesempatan yang langka karena biasanya gerakan kami atau orang di balik gerakan kami itu nggak pernah tampil. Jadi faceless, invisible. Kalau teman-teman pernah dengar kata eco brick, ada yang pernah? Ada yang pernah coba buat? Oh my God, bangga loh aku. Jadi eco brick itu kan alat teknologi sederhana ya. Jadi kita melihat persoalan bumi, persoalan dunia, itu petrokapitalisme dan plastik itu the tip of the iceberg of isu petrocapital gitu. Jadi kalau membahas tentang dunia petrocapital itu kayaknya jauh banget, berat banget, rumit banget dengan semua ekstraksi, eksploitasi. Kayaknya perlawannya terlalu mengerikan. Tapi bahwa kita selalu bersentuhan dengan plastik sebagai satu bentuk nyata hasil eksploitasi petroleum dan petrochemical, dan untuk kita plastik sangat simbolik karena semua orang hidup di zaman sekitar 60 tahun sampai sekarang di dunia maju, tidak maju, di gunung, di pantai, di seluruh Indonesia. Sebenarnya kita global, tapi kalau ngomong Indonesia dari Papua sampai Aceh ya semua orang bersinggungan dengan plastik, and that's the opportunity. Plastik yang sempat hinggap di tangan kita sebenarnya sangat bisa dikelola sendiri gitu, dan itu kesempatan kita bersentuhan dengan isu yang sangat besar dan dalam, tapi individu sebenarnya bisa bergerak bersama gitu. Karena kalau ngomong 5 ton plastik kan sebenarnya satu sedot, ya sedotannya dari mungkin 5.000 orang ya. Jadi gerakan personal melalui metode sangat sederhana EcoBrick. Nah, saya salah satu prinsipal namanya Global EcoBrick Alliance, 15 tahun sekarang bergerak teknologi sederhana, we call it subaltern teknologi, yang mengkolaborasikan jaringan akar rumput yang tidak perlu harus ada membership, tidak harus menjadi aktivis, tidak harus memiliki kantor atau apa, tapi teman-teman ternyata sudah pernah mencoba membuat EcoBrick. Jadi EcoBrick kami yang berada di balik itu, saya di global tapi kebetulan di Indonesia kita ada 700 orang, jadi kalau ngomong peran mungkin apa ya, mungkin orkestrasi kolaborasi juga tapi yang tidak tampak, dan saya sangat appreciate desain yang sekarang dengan jamur yang di bawah itu, karena itu yang bayangan kita, gerakan kita yang sangat invisible, yang tidak kelihatan tapi dia berada dimanapun. Jadi mungkin itu peran saya. Ekosistem sebenarnya paling kecil ya, karena we think of planetary, kita berpikir jauh biosphere dan planetary, karena ketika plastik sudah di laut dia tidak hanya ngomong tentang ekosistem pantai, tapi ya tidak hanya Indonesia tapi dia global. Jadi ekosistem sebagai gerakan ya bahwa mengizinkan, mengundang, welcoming siapa saja bisa terlibat, tidak perlu ada kerepotan untuk bisa terlibat, orang bersuka cita untuk melakukannya, mereka tahu persis apa tujuannya dan tidak perlu dibayar seperti gerakan kita, tidak ada, dan ya menjadi bagian dari kehidupan. Thank you. Keren, tepuk tangan dong buat ini gerakan EcoBrick. Teman-teman tahu nggak di arena Kolaboraya ini di mana ada EcoBrick? Pintu masuk, berarti udah terkenal Mbak, berarti EcoBrick-nya. Nah tadi kita dengar dari Mbak Ani soal bagaimana menghubungkan gerakan global di 15 negara ya Mbak ya. Saya pingin ke Mas Singgih nih sebenarnya. 151 negara. 151 negara. Berikutnya Mas Singgih nih, ekosistem yang ingin dibangun dan peran Anda dalam ekosistem tersebut, terutama karena bambu baik itu kan sangat lokal awalnya. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Saya nggak harus menceritakan diri saya toh. Harus dong. Oh, harus. Komunitasnya lah, komunitasnya. Ya, saya Singgih dari Sepedagi Movement. Saya orang desa yang tinggal di desa. Jadi kalau yang lain-lain ini kalau membantu desa tinggalnya di kota. Jadi saya komporis yang memang betul-betul orang desa. Kemarin saya
ke sini pamit ada selapanan desa, saya pengurus RT Bendahara 2. Kemarin hampir kepilih jadi ketua RT, tapi saya waduh berat banget. Ya, saya sering menyebut profesi saya desainer, seorang desainer yang bekerja di desa. Background saya desainer produk, saya kuliah di Institut Tambal Ban, kemudian tahun 94 saya pulang kampung. Entahlah, saya waktu itu melihat, saya orang pertama di kampung saya yang kuliah di Institut Tambal Ban itu. Jadi saya pikir mereka lah yang berhak untuk ilmu saya. Heroik sekali ya waktu itu. Tapi untunglah bisa bikin sepeda bambu. Ya, sebenarnya salah satu hal yang sering sekali saya ceritakan adalah tentang fenomena disorientasi. Saya sebenarnya salah satu yang bisa saya ceritakan, saya ke desa dan beraktivitas itu sebenarnya mencari jawaban tentang disorientasi. Kita semua lahir di dalam kereta yang jendelanya tertutup dan semuanya harus bergerak dan hampir-hampir kita tidak bisa keluar atau orang tidak ada pikiran untuk keluar. Kita harus bergerak, harus maju, harus ikut, harus MBG, harus Koperasi Merah Putih, harus yang lain. Pulang kampung sebenarnya keluar dari kereta, ya saya nggak tahu waktu itu mau survive atau enggak, tapi ya alhamdulillah saya diundang ke sini, ini survive ya berarti. Itu ya. Makasih. Jawaban yang menarik dari disorientasi itu adalah bahwa kita sebenarnya tinggal dekat sekali dengan masa depan. Apa yang diceritakan hari ini tentang pangan lokal, tentang lokalitas, tentang kolaborasi, tentang yang lain-lain, itu nilai-nilai di masa lalu. Yang kita ingin meninggalkannya karena kita ikut kereta besar tadi yang menunjukkan bahwa industrialisasi, modernitas itu tujuan yang harusnya diraih. Indonesia harus jadi negara industri, enggak. Saya bilang Indonesia harus jadi negara desa. Ya, tanpa Koperasi Merah Putih. Gitu. Ya. Kalau bicara tentang ekosistem, desa sebuah ekosistem yang sangat jelas. Desa adalah sebuah komunitas dengan desain yang sangat keren. Dia ada wilayah yang terbatas, dia bisa menghasilkan makanan sendiri, sumber energi sendiri, dia punya budaya sendiri, punya tata pemerintahan, punya orang, punya sistem pendidikan. Kalau kita lihat Baduy yang paling tua, tidak ada anak-anak bermain, enggak. Mereka belajar bekerja dengan level anak-anak. Ini pendidikan yang keren banget menurut saya. Jadi satu desa itu jelas sebuah ekosistem yang sangat menyatu. Tapi Baduy, Cipta Gelar dan yang lain-lain 0, sekian persen. Seperti kegagalan keracunan di MBG itu 0,0 sekian persen. Ya. Sekian puluh yang lain itu adalah desa-desa yang normal, desa-desa yang terdestruksi. Ekosistemnya rusak. Ya. Gerakan yang saya lakukan adalah kami menyebut revitalisasi desa. Kita tidak perlu desa-desa baru, kita hanya perlu merevitalisasi desa-desa tersebut. Masa depan yang saya bayangkan adalah tinggal di komunitas kecil, hidup dari sumber-sumber lokal yang terhubung dan terbuka. Itulah desa masa depan. Dan tadi ada ngomong teknologi ya. Sekarang kesempatan paling baik untuk tinggal di daerah, di pelosok dan segala macam. Kita semua aku punya HP tadi, ya, tapi tidak ikut ke atas. Ya. Kita punya pintu di mana sajanya Doraemon. Jadi saya di desa, teman di Papua, teman dimanapun yang terkoneksi dengan internet, dia bisa terhubung secara internasional. Dan inilah kesempatan Indonesia untuk maju bersama-sama. Terakhir, saya minta doanya. Saya lagi memperjuangkan untuk bisa membuat sepeda bambu saya di Jepang. Tepuk tangan dong. Ya. Jepang meminta import sepeda-sepedagi, tapi saya bilang enggak. Kamu enggak boleh import, kamu enggak boleh beli sepeda saya. Karena apa? Karena kamu punya bambu, kamu punya teknologi
dan tradisi bambu yang sangat tua. Kamu memproduksi Shimano, brand part sepeda tertua. Kamu punya sekolah desain sepeda di Tokyo. Kamu negara sepeda. Masa kamu beli sepeda? Saya bilang, kamu harus bikin sepeda bambu terbaik di dunia. Dibuat dari bambu Jepang, didesain oleh desainer Jepang yang terbaik, tapi pakai brand Sepedagi. Bukan apa-apa, saya ingin contohkan, kalau sebuah negara selalu melihat negara lain sebagai pasar, yang terjadi adalah Jepang ke kita. Jaringan kereta api yang luar biasa zaman Belanda hilang. Jepang adalah negara dengan kereta api yang luar biasa. Ini sebuah fakta yang. Dan apakah Jepang dengan industri otomotif yang saat maju bahagia? Enggak. Negara yang paling bahagia adalah kita. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin kita dengan Pancasila, dengan nilai-nilai kita, itu harus berani seperti itu. Ya, berani seperti itu. Saya bilang sebenarnya saya marah dengan Toyota dan segala macam, tapi saya nggak punya daya untuk melawannya. Jadi saya bilang saya nyuruh aja seperti itu. Terima kasih. Luar biasa Mas Singgi, terima kasih. Nah, saya ingin tanya nih kepada para inspirator ini ya. Tadi Mas Singgi banyak bicara soal budaya dan narasi sebenarnya. Kalau boleh masing-masing, silakan siapa yang mau duluan gitu, memberikan semacam kayak ini ya, semangat buat teman-teman ini kan, karena dalam 2 hari aja tadi kita lihat udah luar biasa banget tuh kolaborasinya kan. Gimana kalau setahun ke depan kita cek lagi kan. Nah, kira-kira para inspirator ini apa sih nasihatnya untuk teman-teman yang mulai berkolaborasi ini, karena kan kolaborasi itu nggak gampang ya gitu. Dan juga ada kadang-kadang ada soal kendala pendanaan, kendala politik, kendala budaya juga, apalagi rekan-rekan yang hadir di sini tuh hadir dari berbagai komunitas yang sebenarnya sebelum ada kolaboraya itu mungkin tidak terhubung, bener nggak? Gitu. Nah, silakan siapa yang mau mulai duluan? Boleh, saya dulu. Ya. Saya senang sekali kan, semua rata-rata anak muda kecuali Dani, Putsi, Ovi dan saya ya. Yang lain masih muda. Nani masih muda. Yang pertama, saya terima kasih karena mereka ini sebetulnya dalam kesendirian, nggak banyak yang mengerti apa yang dikerjakan oleh teman-teman di sini. Saya merasakannya juga. Tadi seperti tanya, saya ngapain selama 35 tahun itu nggak ada yang mengerti juga biasanya. Lu ngapain aja sih 35 tahun, ini biasanya mereka nggak ngerti. Tapi dalam bekerja sama itu ada values, ada nilai. Nilai-nilai tertentu yang kita mau perjuangkan. Biasanya itu kebaikan bersama, biasanya. Ya, jadi kolaborasi itu nggak terjadi begitu saja. Kolaborasi itu harus ada semacam tertulis atau tidak tertulis bahwa kita mau melakukan hal untuk kebaikan bersama. Apakah kebaikan bersama untuk lingkungan sekitarnya, apakah untuk komunitas yang lebih besar, apakah itu untuk perubahan iklim, untuk lingkungan dan sebagainya. Jadi ada semacam, kita ini jadi kayak semacam cult gitu. Jadi saya mau usul ke Dan ini kayak semacam aliran tersendiri gitu. Agar kita nggak merasa sendirian juga. Kita ini kayak membentuk sebuah segerombolan orang yang ingin membangun sesuatu hal yang baru. Dan let me tell you ya, arus yang kita lawan itu begitu keras. Dan Anda tidak bisa, kita semua tidak bisa bekerja sendirian. Dan kita merasakannya. Jadi arus yang kita lawan itu begitu deras, begitu keras. Itu arus modal, arus investasi. Saya tadi mau cerita ke Mas Singgi. Karena Mas Singgi nggak kepengen kaya, itu jadi saya temenin. Karena saya tahu beliau nolak 20M itu investasi, saya temenin gitu. Kalau beliau terima 20M udah nggak saya jadiin temen gitu. Kira-kira gitulah. Jadi ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, kalau bekerja sama, kolaborasi, ini sesuatu hal yang baik. Saya terima kasih pada teman-teman yang bisa mengumpulkan hari ini. Saya lihat seperti reuni lama, kita harus tetap bisa kerja bareng. Soalnya di luar sana arusnya deras,
cuacanya buruk, maka kita harus saling menjaga. Makasih. Terima kasih. Saya mau nambahin dari Ya, Bu silakan Mon. Mbak Silva. Kayaknya kolaborasi juga nggak bisa kejadian tuh kalau nggak ada kepercayaan gitu. Salah satu value yang kita percaya di Endeavor adalah network of trust. Jadi di mana para founder, mentor, investor, dan ekosistem builder lainnya bahkan, pokoknya selama mereka ada di dalam ekosistem kewirausahaan, ayo kita ketemu, ngobrol, saling mengerti satu sama lain, kamu butuhnya apa, aku butuhnya apa, oh tujuannya sama, ayo kita bareng-bareng. Nah, kepercayaan ini goes beyond, tadi kan teman-teman udah saling terkoneksi, ya kan? Semoga ini bisa berlanjut, bukan cuma koneksi, ya kan? Bisa benar-benar ngobrol sampai dalam, sampai oke, mana yang bisa dikolaborasiin habis ini. Dan juga it's beyond transactional. Jadi believe in the percayaan pada kebaikan bersama dan didasari dengan kepercayaan yang kuat gitu. Oke, silakan Mbak Ani. Saya mau nambah karena kami percaya banget tentang kekuatan kolaborasi. Jadi menurut saya karena kita berangkat dari persoalan, jadi sebenarnya tentang kesadaran ekologis yang belum cukup merata ya. Dan kita memilih medium yang sangat kecil sehari-hari which is plastik, tapi kita juga tahu banget persoalannya plastik keluarkan molekul beracun, titik. Jadi gimana caranya kita memastikan bahwa plastik tidak mengalami hal itu. Kita tidak percaya, gerakan kami tidak percaya industrial recycling dan cukup melawan. Gerakan kami sangat melawan insinerasi karena itu very fancy western technology. We really mencari teknologi yang sangat mudah. Nah ini yang kedua, satu tujuan visi yang clear dan jangka panjang. Apapun yang terjadi dengan dunia apapun ini masih diperlukan dan harus dilakukan. Tidak ada tawaran. Kedua sih menurut saya prinsipalnya, how to do that dengan nilai-nilai tertentu. Bahwa ini terbuka, bahwa ini bisa dilakukan siapapun, ini desentralisasi ya kalau kita ini bersifat personal tapi kolektif. Yang ketiga soal teknis, memberikan guideline yang clear sehingga siapapun yang gak harus ketemu kita bisa ikut. The invitation is open gitu dan menurut pengalaman kami harus purposeful itu apa? Dengan ya untuk orang yang kemudian terlibat karena satu mungkin coba-coba, kedua karena oh iya ya benar ya plastik persoalan dan oh iya jadi ada niat bahwa ketika aku melakukan ini tuh aku melakukan misi ketika dan meaningful. Jadi orang melakukan dengan joy dan punya arti dan relatable karena emang sehari-hari nyata. Tidak ada sehari-hari kita hidup dengan plastik dan tidak ada ketika ngomong metode itu yang semudah itu, yang tidak perlu alat, tidak perlu mesin, tidak perlu listrik, tidak perlu apapun ya hanya plastik sudah ada di sekitar, botol jangan beli tapi kicking around everywhere tapi tekniknya dipadatkan dengan tertentu karena ABCDE dan lain-lain. Kemudian orang bisa join. Jadi it's like I think vision is so very clear and fundamental dan harus dilakukan, tidak ada pilihan lain apapun yang terjadi dengan perang di dunia ini. Principle is clear, teknik dan panduan sangat jelas dan kemudian open, welcoming that everyone can join. Dan replicable, relatable dan bisa dinikmati, dilakukan, dikembangkan oleh siapapun dimanapun tanpa perlu tahu kita atau apapun itu. Terima kasih Mbak Ani. Mau Mas Singgi dulu apa Vito dulu? Aku boleh? Oke, siap. Aku menambahkan dari yang disampaikan sebelumnya sama teman-teman. Jadi memang buat kami kolaborasi itu adalah sebuah cara, sebuah jalan. Jangan kolaborasi itu dijadikan sebuah tujuan. Kalau enggak nanti kita cuma jadi teman nongkrong aja nih. Makanya tadi tujuan satu titik bersama yang perlu dituju itu jadi penting gitu. Dan hal kedua yang cukup penting juga sebagai seorang ekosistem builder adalah kita akan banyak menavigasi hal-hal kalau tadi di sini disebutnya ruang antara gitu, in betweenness gitu, karena kita akan banyak main di persimpangan dari teman-teman yang akan berkolaborasi. Jadi kompromi nggak bisa nih semua harus sesuai aku, harus sesuai dia gitu. Kita akan cari jalan tengahnya.
yang ketiga juga menariknya memang membangun atau merawat sebuah ekosistem ini kan perjalanan maraton. Ini 2 hari menyenangkan gitu ngobrol kita, tapi nanti besok lupa nih karena udah kena kerjaan day to day ya kan. Relate banget nih kayaknya Pak Singgi. dan itu yang maraton ini yang harus kita jaga pace-nya. Jangan, ini bukan sebuah sprint, ini adalah sebuah maraton. Dan bagian dari maraton itu adalah menyeimbangkan antara inklusi atau collectiveness sama progress. Kalau kita full collectiveness, kita full inklusi, jadinya tempat nongkrong. Karena kita nggak kemana-mana nih. Kita duduk asik, ngobrol, semua happy gitu, tapi nggak kemana-mana. Kalau kita full progress, ya akhirnya kita jalan sendirian, kita nggak jalan bareng-bareng. Gimana sebagai seorang ecosystem builder bisa menjembatani untuk nih mesinnya harus panas nih, harus ada friksi-friksi itu akan terjadi. Jadi bagaimana itu kita kelola supaya tidak meledak, kompor tidak meleduk nih ceritanya. Dan itu yang akhirnya kita bisa jalan rame-rame. Yang terakhir yang menurutku menarik adalah ini awalnya adalah sebuah bercandaan dengan teman-teman yang banyak bergelut di collective action gitu. Aku banyak kenal beberapa, ada teman-teman LTKL juga di sini, ada teman-teman aliansi koalisi beberapa gitu ya. Kayaknya kita perlu deh mensemangati diri satu sama lain sebagai seorang ecosystem builder. Kita bikin yuk sekretariat atau aliansi dari para ecosystem builder gitu. Dan ternyata ini diwujudkan sama teman-teman penyelenggara hari ini gitu. Karena ini yang kita butuhkan, nggak hanya ngomongin progres tapi juga ngomongin sebagai sesama ecosystem builder, bagaimana kita saling support satu sama lain, saling belajar juga gitu. Jadi aku terima kasih sekali kita diberikan ruang ini dan akhirnya bisa saling belajar. Terima kasih. Terima kasih Vito, silakan Mas Singgi. Ya, ada hal yang sebenarnya paling sederhana, yang paling esensial ya, yang untuk menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang itu sebenarnya terganggunya keseimbangan. Itu bisa menjelaskan apapun ya. Termasuk kenapa kemudian kita ngomong tentang kolaborasi. Berarti kan tadinya kehidupan semakin individualis. Padahal sebelumnya sangat bersama-sama, sangat komunal. Jadi ini perubahan-perubahan yang sangat siklus, sangat siklik ya seperti itu. Garis keseimbangan ini saya sebut garis spiritual, dari gabungan spiritual material. Di kamus belum ada, semoga nanti dicatat ya sama kamus KBBI, itu ciptaan orang kandangan gitu. Spiritual. Satu lagi istilahnya spiral itu dari city dan rural. Jadi semangat kolaborasi itu sebenarnya ada dan lebih dalam dari kolaborasi sebenarnya. Kalau di dalam yang saya coba telusuri, era industri itu mendorong orang untuk berkompetisi, jadi semangatnya berkompetisi. Kemudian ternyata melihat kompetisi ini banyak sekali negatifnya, sehingga kemudian muncul program, kalau perusahaan muncul program CSR dan selanjutnya. Kalau di semangat bagaimana kita bekerja, kolaborasi. Bahkan brand-brand yang tadinya Toyota sama siapa itu, mereka mengeluarkan punya produk yang sama dengan brand yang berbeda. Ini kolaborasi terjadi. Tapi kolaborasi ini yang sebenarnya harus diwaspadai adalah kolaborasi itu transaksional. Ya, masih hitung-hitungan. Bukannya tidak boleh. Kita harus sadar bahwa itu ada hitung-hitungannya. Yang tidak hitung-hitungan itu gotong royong. Nggak ada istilah bahasa Inggris. Saya bikin lagi, co-help, saling membantu. Ya. Ini bahasa Inggris ciptaan orang kandangan lagi. Kalau nanti masuk kamus, diingat ya saya yang bikin, karena saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Gotong royong ini semua melihat masalah bersama dan masing-masing punya dorongan inisiatif. Aku bisa ini, aku share ini tanpa menghitung berapa. Indonesia membutuhkan semangat ini, ya, semangat ini. Tapi kalau Anda berbisnis, Anda harus pakai pendekatan kolaborasi, ya, karena Anda harus ada hitung-hitungannya seperti itu. Tapi kalau menyelesaikan masalah sosial, masalah politik, masalah yang rumit ini, semangatnya adalah gotong royong, seperti itu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang saya pikir kita harus mencermati dan berusaha untuk paham bahwa kita itu ada di dalam kehidupan
budaya industri tapi setengah-setengah. Jadi setengah kita itu masih tradisional, setengah kita so industri. Ya. Yang tradisional udah mulai digeser, tapi sekarang sudah mulailah bangkit lagi kebanggaan itu. Seperti ini Bu Mon tadi bilang, ini karpetnya bagus kayak gini ya daripada yang karpet yang itu jelek banget itu. Gitu. Ya, bagus yang ini gitu loh. Ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kita itu jauh lebih baik. Dan ada yang bikin dari plastik, Mas? Ya, enggak, yang dari Cina dari plastik memang. Ini dari Jogja, saya tahu. Terus bilangnya sustainable. Sustainable. Nama perusahaannya mau tahu? Bambu, Mbak. Ya, bambu. Ibu Mon. Terus mungkin satu lagi Bu. Ya. Bangsa kita itu lupa sama dasar negara kita. Ya. Termasuk pemerintah kita kalau menurut saya. Pemerintah kita juga lupa dan nggak ngerti cara nerapinya. Mereka tahu naruh, mereka tahu bikin undang-undang, tapi mereka nggak tahu cara melaksanakannya. Bikin koperasi. Koperasi ini bibit unggul, bibit yang sangat bagus. Tapi nanamnya susah. Dan tidak tahu cara menanamnya. Sekarang Anda tahu bagaimana menanam koperasi merah putih ya, kayak gitu. Jadi yang harus kita pelajari adalah gimana cara menanamnya. Bagaimana cara menumbuhkan koperasi tersebut. Kalau saya ya bikin PT aja dulu. Setelah semuanya tahu kerja, tahu disiplin, tahu organisasi, disebar aja sahamnya, udah selesai kan. Melanggar undang-undang koperasi, iya. Tapi undang-undangnya yang menurut saya harus dirubah. Seperti itu. Tapi nggak tahu DPR tertarik nggak? Kayaknya nggak tertarik nih. Ya, itu terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat para inspirator kita. Tadi ada beberapa nih yang saya catat. Jadi yang pertama itu kita harus berkomplot untuk kebaikan gitu ya. Lalu membangun kepercayaan dan semua hubungan kita tuh sebaiknya kalau tidak bisnis harusnya relasional, jangan transaksional, kolaborasi, kemudian tujuannya harus jelas dengan nilai yang terbuka dan kolektif. Dan jangan lupa agak sedikit bersenang-senang gitu biar terus bisa panjang karena ini maraton kalau kata Mas Vito ya. Oke, sekarang saya mau buka sebenarnya pertanyaan dari teman-teman nih, pasti udah gatel pengen nanya kepada para inspirator, silakan. Ya. Singkat ya Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Hartini dari Eko Vivo Lestari di bawah kaki Bukit Tidar Magelang. Jadi saya bingung tadi mau masuk ekologi, sosial, budaya, digital ya, karena itu adalah klaster-klaster yang ada di sini. Nah, itu juga yang terjadi di keseharian kita dan dengan kolaborasi itu kita menjadi ditarik berpikir dari yang derivatif di klaster-klaster itu menjadi yang integratif di dalam sebuah kolaborasi. Makasih kolaborasi. Jadi saya mau menarik ini kembali sesuatu yang kita fenomena sehari-hari bahwa plastik itu banyak masalahnya. Kenapa kita solusinya pakai plastik? Kenapa kita nggak pakai material lain misalnya? Kemudian misalnya kenapa kita pakai bambu? Karena dia porositas, bla 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 bla, dia sehat, mudah kering buat iklim ini di Indonesia yang lembab dan hangat begini dan sehingga dia orang nggak perlu lagi pakai AC, nggak ada lagi jejak karbon lebih tinggi dan misalnya kalau bambu itu bisa ditreatment kulitan seperti ini, jadi orang nggak perlu lagi pakai material logam, jadi orang nggak mengeksplorasi tambang-tambang logam dengan masif begitu dan tanah-tanah ulayat masih bisa lestari dengan sistem pangan dan ekosistem yang menghidupi mereka. Nah, kalau di kolaborasi seperti ini, apakah nantinya akan bisa dihubungkan misalnya kami butuh SDM, mungkin ada itukah nanti apakah ada sehingga kami bisa berkolaborasi karena data yang saya peroleh dari tahun lalu sampai sekarang
itu kami nggak dapat gitu. Misalnya kami butuh kolaborasi anak-anak muda yang digital, yang apa gitu, saya nggak perlu datanya Baik. gitu loh. Nah dengan itu apakah dengan gerakan ini kita bisa menarik sesuatu yang lebih integratif dan bekerja sama dalam sebuah kolaborasi yang apa tadi, yang gotong royong ya. Gotong Terima kasih. royong. Terima kasih Mbak. Yang tengah. Sebelah sana. Terima kasih Mbak Ovi. Selamat sore teman-teman semua, saya Agus dari Salatiga. Pertanyaan saya khusus untuk Ibu Monica. Tadi Ibu menyatakan di bagian perkenalan bahwa sudah melakukan banyak kerja di human rights, terorisme dan banyak isu lainnya, dan bilang kalau itu tidak begitu membawa perubahan atau bermakna. Nah, apa yang Ibu apabila ada sesuatu yang Ibu bisa ubah atau diketahui, apakah ada satu hal atau yang dirimu harap ketahui dan bisa membuat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya itu menjadi lebih bermakna? Kayak apakah dirimu berharap untuk mengubah satu hal atau apapun itu? Mungkin banyak di antara kita yang juga bekerja dan mungkin kita juga sadar kalau pekerjaan kita juga tidak membawa perubahan. Jadi dari proses 35 tahun lebih bekerja itu, apakah ada sesuatu yang dirimu harap sudah ketahui sebelumnya dan bisa diimplementasikan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sebelumnya itu bisa lebih bermakna? Maaf apabila agak panjang. Terima kasih. Semoga ditangkap. Belum dulu ya. Satu lagi yang dari belakang, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resma dari Sulawesi Tenggara, Kendari, Kota Kendari khususnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya ke Mas Singgi sebenarnya. Gimana sih karakter ideologi itu dibangun, Mas? Dari Ideologi apa, Mas? Ya? Ideologi apa? Ideologi Mas Singgi. Bagaimana cara dia sebenarnya menerapkan pola pikir, ideologi-ideologi yang menurut saya itu sudah tidak diminati, Mas. Kami juga dari desa, Mas. Saya sangat terharu dan sangat bangga bahwa masih ada Mas Singgi yang mau berpikir gotong royong, mau berpikir tentang bukan kerja sekedar uang. Kami mencoba itu menjadi satu pendorong buat kami. Saya terima kasih, Mas, karena masih ada orang yang seperti Mas. Makasih. Terima kasih. Ya, mungkin kita bisa mulai dari Mbak Mon dulu, Mas Singgi, lalu kemudian pertanyaan dari Mbak siapa tadi, Mbak? Mbak Hartini soal akses ya, apakah kolaborasi ini bisa juga membantu untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh teman-teman. Nanti silakan mau sekalian dijawab atau Oke, saya jawab juga ya. Kolaborasi saya kira harus bisa resourceful, langsung bisa bergabung, bisa kontak, misalnya ingin belajar atau ingin kerja bareng dengan kami misalnya Yayasan Bambu, silahkan, dengan Sepedagi juga silahkan. Saya kira ini hybrid ya, bisa offline online. Tapi saya ingin jawab juga apa yang kalau saya mundur 36 tahun gitu, yang saya rasa yang kita lewati itu pendidikan. Jadi sudah reformasi yang kita tidak pikirkan itu pembenahan pendidikan sebetulnya. Jadi pendidikan itu tidak pernah serius dibenahi sebenarnya. Jadi hanya kalau perubahan itu gimmick atau pengadaan anggaran. Jadi kalau ditanya, kalau saya 36 tahun mundur gitu, harusnya saya nggak fokus benahin tentara atau polisi gitu. Saya ingin harusnya fokus pada pendidikan. Hari ini sampai hari ini bagaimana kita memilih, bagaimana masyarakat bersikap tentang kepala desanya, bupatinya, anggota DPRD-nya, anggota DPR-nya, partai dan sebagainya, itu juga karena pendidikan, ya refleksi dari pendidikan kita. Kita tidak melakukannya dengan baik. Kita punya kesempatan sebenarnya dengan undang-undang desa. Di undang-undang desa itu peluang yang cukup besar untuk pemenahan desa. Jadi ada anggaran. Di bayangan saya
desa itu menjadi sentra pembangunan. Perkiraan saya malah paling tidak desa itu bisa punya 50 miliar sebetulnya, bukan 1 miliar. Jadi kekuatan pembangunan itu justru harusnya ada di desa. Karena desa kita kaya sekali dan beragam. Yang mungkin juga saya ingin katakan, Indonesia itu sebuah gagasan, bukan top down seperti sekarang. Keputusan kita untuk bersatu menyatakan bahwa kita Indonesia, kita Sumpah Pemuda, itu adalah sekelompok anak muda seperti kalian semua di sini, mengatakan bahwa kita mau mengatakan kita Indonesia. Jadi saya mau mengembalikan lagi, kita mau 100 tahun nih Sumpah Pemuda. Kita harus tahu bahwa Indonesia itu gagasan, bukan milik keluarga, bukan milik partai, bukan milik perseorangan. Sekelompok anak muda menyatakan, mendeklarasikan kita mau jadi Indonesia, gitu. Nah, harusnya seperti ini. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Nah, saya kira teman-teman di sini nggak akan kerja dalam ruang. Saya hanya mau fokus ke Ecobrik, saya hanya mau fokus ke bambu. Saya dengan tim saya 120 orang tersebar di mungkin 4 provinsi sekarang, nanti di 8 provinsi. Kita tuh ngurusin kekerasan terhadap perempuan dan anak, bantuan paralegal. Jadi kita tuh nggak ngurusin bambu aja, tanaman pangan, krisis air, desa nggak punya air. Jadi kalau kita sebut diri kita aktivis, kita nggak bisa menutup mata terhadap isu-isu yang keluar di depan mata kita. Kasus misalnya kasus kekerasan terhadap perempuan, tetap aja harus kita dampingi dan kita kerjakan. Jadi kita punya kira-kira waktu 25-30% dari semua staf Yayasan Bambu harus juga bisa menjawab isu-isu yang rising ya, isu-isu yang mereka hadapi di lapangan. Bukan urusan kerjaan. Kadang-kadang ada yang bilang, wah harus fokus, kita harus cuma mau fokus di urusan kita, nggak mungkin. Ada begitu banyak masalah di depan kita nggak bisa diamkan, tetap harus kita kerjakan. Makasih. Lanjut Mas. Ya. Tadi pertanyaannya tentang ideologi saya gitu loh. Untuk tinggal di desa. Hah? Ideologinya dites, ini harus diuji apa itu dulu Bu? Ada assessment. Nah, yang nggak komunis lah ya, ideologi saya nggak komunis, tapi Masuk tes wawasan kebangsaan ini Mas abis ini. Saya dulu Muslim, sekarang nggak pakai brand, jadi kehilangan. Tapi yang saya percaya Tuhan ada, bahwa kita harus berbuat baik ya, jangan mencuri, jangan merugikan orang ya, sederhana itulah, kayak gitu. Prinsip saya yang paling sederhana, ideologi saya adalah saya bersyukur dengan apa diri saya. Sederhana saja. Kok orang tua saya ada ide nyekolahin saya ya, karena banyak juga orang yang punya uang, punya ini tidak nyekolahin gitu. Dan saya lihat banyak sekali orang yang tidak seberuntung saya. Jadi sederhana itulah. Kemudian saya jarang membandingkan dengan orang yang lebih dari saya, kecuali prestasi. Ya. Kalau kekayaan saya nggak berani bandingin karena itu urusan rezeki ya gitu. Jadi saya nggak pernah lihat sana. Saya lihat banyak sekali yang nggak beruntung dan saya merasa lebih kaya gitu. Mobil saya Suzuki Karimun sekarang lagi jadi mobil culture. Karena nggak punya uang aja beli Mini Cooper gitu. Jadi nggak usah beli Mini Cooper. Suatu saat akan tiba jadi culture gitu. Ya. Tapi intinya kalau ditanyakan ideologi saya, kata-kata yang sering saya sebut adalah desa. Jadi itu ideologi saya. Jadi apapun saya ngomong benang merahnya pasti terkait dengan desa. Ya. Seperti itu. Meskipun saya sangat marah dengan desa saya, karena apa? Saya udah pulang kampung tahun 94. Kepala desa 3 kali masa jabatan adalah, jangan dicatat ya, nanti disiarkan ke desa saya parah nih. Mantan penjudi. Mantan penjudi. Dan membuat desa saya seperti itu, nggak bisa. Ini kegagalan saya. Jadi di desa saya pun saya nggak bisa melakukan itu. Tapi apa yang saya lakukan berguna? Saya tahu, saya mengetahui masalah-masalah yang terjadi di sana dan apa sebenarnya yang harus dilakukan di
tempat-tempat lain. Ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan. Karena demokrasi itu dipilih oleh rakyat. Jadi ketika saya ngomong adalah satu suara, itu tidak bisa. Terus tadi kalau ngomong kolaborasi, yang kita belum bicarakan adalah kolaborasi dengan pemerintah. Ya. Ini kolaborasi yang sangat susah. Ya. Ini ada Bu pemerintah. Tapi ini PR besar kita sekarang, ya. PR besar kita sekarang bukan kolaborasi antar para aktivis, enggak Mas Dhani enggak setuju aku. Ya. Kolaborasi dengan pemerintah. Ya. Pemerintah harusnya jadi tadi yang Mas Vito lakukan, orkestrator. Benar ya saya ngomong, orkestrator. Pemerintah yang harusnya jadi orkestrator, fasilitator, legislator, bukan atas kepentingan dia sendiri ya, atas kepentingan rakyat. Ini harus dilakukan. Suka tidak suka kita harus lakukan itu, dan saya udah mulai melakukan ya. Dan tidak enak. Tapi dalam prinsip saya adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang kamu tidak sukai, itulah tugas hidupmu. Karena kalau kamu naik sepeda, itu ada tanjakan dan turunan. Jangan cuma pengen turunan doang, nggak akan ada. Harus ada tanjakan baru ada turunan begitu. Terima kasih. Makasih Mas Singgi. Jadi ideologinya tadi katanya desa, tapi aku mau nambahin Mas sama sepeda. Karena tadi tuh soal tanjakan turunan. Monggo yang lain, silakan merespon. Tentang tadi kolaborasi, lalu juga mungkin dari ada pertanyaan tadi soal kalau misalnya bisa tahu apa yang diketahui kira-kira waktu memulai karir tuh akan berubah nggak gitu? Kira-kira ada yang diubah nggak? Silakan. Pertanyaan tadi ya, mungkin basicnya nggak berubah sih. Saya juga kayak Monica sih, agak berbeda-beda tapi dia lebih senior. Oke, berangkat dari antropologi, kemudian pembangunan, kerja di development, berkarir di banyak tempat, di lembaga, di NGO. Dulu dengan Yayasan Romo Mangun di Yayasan Pondok Rakyat di Jogja awalnya, kemudian mulai ke sampai tingkat nasional yang pemberdayaan gitu di beberapa lembaga gitu di Jakarta atau di luar negeri. Tapi menurut saya ada, ya mungkin ketika ada meaning itu ya, meaningful, ada bukan hanya, karena kalau ngomong impact mungkin akan banyak sedihnya ya. Saya bekerja dengan Bank Dunia sekian lama dan sedihnya banyak sekali. Dan dicemooh teman-teman banyak sekali. Dengan NGO juga cukup luka-luka dan apa ya, kerumitan bekerja. Itu juga macam-macam, tetapi menurut saya nilainya dan kayak visi yang tetap terus sebenarnya hangat gitu. Ya kadang panas gitu, jadi mau di mana saja ketika menemukan passion mungkin ya, dan bahwa passion itu memang memberikan dampak apapun itu, bahkan untuk diri saya sendiri untuk terus bangkit dan untuk terus memilih dan berjalan di kayak eco break tuh nggak ada yang ngerti ya di balik itu, taunya ya cuman gitu. Tapi I know this is important and nggak ada yang ngerjain, ya harus dikerjakan gitu. Atau juga pekerjaan yang lain, karena saya melakukan beberapa yang lain. Jadi ada keyakinan tentang bahwa yang ini perlu dilakukan. Kalau tidak saya, tidak sekarang ya harus dikerjakan. Ada dana atau tidak ada dana. Kalau teman itu sangat bisa sekali dicari dengan banyak cara, tapi juga bahwa dia memberikan pertumbuhan, dia memberikan meaning atau arti dan memberikan apa ya, meaning yang juga untuk orang lain sehingga kita bisa merayakan itu bersama. Jadi kalaupun gagal turun itu ya capek, nggak apa-apa, berhenti dulu, nanti bangkit bareng gitu. Jadi I think itu, aku nggak tahu menjawab pertanyaan atau tidak. Ya, terima kasih Mbak Ani. Nah mungkin untuk Mas Vito sama saya mau Syifa, silakan. Mau jawab pertanyaannya Mbak Hartini tadi. Tapi sebelum jawab itu saya mau tanya sama teman-teman. Di sini di antara teman-teman semua boleh angkat tangan kah
buat teman-teman yang memiliki mentor, seorang mentor. Oke, terima kasih. So kurang lebih 30%. Nah, menurut saya kolaborasi yang paling sederhana adalah kolaborasi di level knowledge, pengetahuan. Kalau di Endeavor, ini adalah sesuatu yang kita selalu nurture setiap hari, bahwa oh ini ada startup nih yang baru mulai, oke dia di industri apa, let's say di industri retail, kita konekin sama sesama founder atau mentor yang dulu tuh kerja di retail udah 20 tahun, atau udah bikin bisnis di retail udah 10 tahun, yang udah 3 sampai 5 langkah di depannya gitu. Jadi dot ini yang kemudian kita koneksiin aja, jadi kita menjadi driving force. Ketemu dong sama ini gitu, kayaknya ini bakal menarik deh. Ketemu dong sama ini, kayaknya ini bakal oke nih, bisa kolaborasi. Nah, kita mengorkestrasikan itu. Tapi kayaknya yang paling simple yang mungkin bisa dicoba immediately sama teman-teman adalah coba reach out aja ke orang yang mungkin menurut teman-teman itu inspirational, kayaknya keren, dan gak usah sungkan. Karena kadang tuh mengejutkan juga, ternyata orang ini yang saya pikir tadinya sungkan atau apa, ketika di reach out memang permisi saya mau belajar, boleh nggak Kak? Saya mau belajar tentang ini, boleh nggak saya minta one on one waktu 30 menit? Karena dari percakapan 30 menit bisa jadi berarti ya. Silakan Vito. Yes, aku mau jawab tadi, apakah ada penyesalan atau ada pembelajaran gitu ya? Menariknya nggak ada sih. Dan ini harapannya bukan karena saya penuh dengan ego, tapi karena saat ini saya udah mulai berdamai dengan diri saya sendiri gitu. Bahwa seluruh pengambilan keputusan yang ada di sebelum-sebelumnya, baik sebagai ekosistem builder maupun sebagai diri sendiri adalah keputusan terbaik yang kita ambil dengan pengetahuan dan resource yang ada pada saat itu. Pada saat ini mungkin bukan yang terbaik, ya nggak masalah, tapi pada saat itu adalah pengambilan keputusan yang terbaik. Yang kedua, jadi tadi soal berdamai diri dengan diri sendiri, dihubungkan dengan setelah saya udah berdamai dengan diri sendiri, yang akhirnya saya lakukan secara pribadi adalah menjadi diri saya yang terbaik gitu. Karena tadi ini nyambung nih, ini bahaya banget nih, karena tadi kita ngomongin soal mentorship gitu ya. Yang perlu diambil dari para mentor adalah pembelajarannya. Tapi jangan sampai teman-teman ingin jadi seperti si mentor. Kayak misalkan aku berharap bisa menjadi Mbak Ovi gitu. Ya nggak akan mungkin, pengetahuan kita berbeda, latar belakang kita berbeda, hidup kita berbeda. Kalau saya seumur hidup akan berusaha untuk menjadi Mbak Ovi, ya saya akan terus gagal gitu. Tapi yang jelas ini kan jenis kelamin udah beda. Oh iya, kan? Jenis kelamin juga udah beda jelas. Gitu. Jadi akhirnya pada saat teman-teman mencari mentor dan belajar dimanapun, harapannya adalah untuk menjadi versi terbaik dari teman-teman itu sendiri. Kayaknya itu yang perlu dipetik pada saat terutama ngobrolin soal kerja bareng sama mentor gitu. Kayak, oh keren nih dia nih gitu. Dan ya oke dia keren di sini tapi dia tidak keren di sini. Yang ini jangan diambil nih gitu. Itu sih paling dari aku. Terima kasih. Ya, silakan. Yang mungkin dalam kalau pertanyaan kolaboraya bisa ditanyakan ke teman-teman karena ini terkait dengan setelah ini apa. Tapi ketika ngomong kolaborasi dan dengan pendekatan ekosistem, yang utama juga tentang keunikan ya. Jadi bagaimana kita menciptakan satu ruang di mana kita yakin bahwa memang di situ akan ada banyak sekali perbedaan dan keunikan, tapi dengan cita-cita yang luhur gitu, itu orang yang beragam itu tetap bisa menjadi yang terbaik dengan dirinya gitu. Dan metode bisa berbeda-beda, tapi mungkin kayak kita mau ke sana gitu. Dan mengizinkan orang untuk jump in kayak oke, aku bisanya di sini ya, oke aku di sini. Jadi kalau kita memang ingin bergerak, memang mungkin tidak mengundang orang, tetapi kita menyiapkan satu ruang yang memang sudah inviting, yang sudah mengundang and
Saya selalu quote the medium is the message. Jadi bukan tentang ngomongnya ABCD, tapi bahwa secara bentuk, secara rasa, secara cita-cita itu sudah mengundang, sebenarnya itu bisa sangat mudah untuk terkoneksi dan ada banyak keuningan. Selain itu juga ya passion menjadi penting ketika kerja dengan pendekatan ekosistem yang bisa jadi memang berbeda dengan kerja atau profesi atau pendidikan atau apa, tapi jadi menjadi sangat penting ketika seseorang itu menemukan passionnya. Ketika saya tahu kayak Mas Singgih itu ya udah matang, udah jadi karena tahu persis passionnya apa. Monica iya, atau Shiva dan Vito, atau mungkin saya, karena apapun yang terjadi saya memiliki sesuatu yang saya cintai dan saya yakini ini berat tapi akan dilakukan. Jadi menurut saya membedakan antara katakanlah, apalagi ngomong tentang berbasis komunitas dan kolaborasi, mulai menanggalkan juga tentang batas-batas profesi dan keahlian atau apa, tapi passionmu di mana, itu menurut saya penting. Saya sebenarnya suka apa sih, kemampuan saya di mana, dan saya ingin mendedikasikan jiwa, waktu, tenaga saya untuk yang mana gitu. Jadi ketika menemukan itu ada di kita, kayaknya kita bisa agak gampang mencari, oh berarti aku bisa di mana ya gitu. Kadang yang sering problematik sebenarnya bahkan passionnya itu juga masih bingung ya. Jadi kayak ikut ke sana karena oh ya ikut aja lagi tren, atau oh karena pekerjaannya memang sekarang trennya lagi ke situ, apa dananya lagi ke sana. So that's agak rumit sih Ya, jadinya. Saya boleh nambahin. Oke, silakan. Saya ngasih antitesa ya. Sekalian deh Mas, sorry. Karena ini waktunya udah mepet, jadi aku mau sebenarnya dari masing-masing inspirator juga menanggapi terakhir, tapi juga menjawab pertanyaan apa yang membuat teman-teman itu terus jalan gitu. Oh, iya. Apapun rintangannya atau apapun kesukaannya gitu ya, tapi terus dilakukan. Terima kasih. Ya, mungkin yang saya ingin sampaikan satu, kita selalu ngomong kolaborasi, tapi boleh nggak berkolaborasi? Ini pertanyaan penting ya. Karena banyak orang-orang yang keren itu tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi Anda jangan merasa salah. Memang Anda begitu gitu, dan Anda harus bersikap begitu. Jangan maksain kolaborasi. Saya sebagian kayak gitu. Saya kalau gambar ditungguin istri saya tak suruh pergi. Aku nggak bisa loh gambar tuh garisnya kayak diikutin gitu. Ini mau apa lagi. Stres saya. Jadi teman-teman yang punya memang karakter individual yang kuat dan punya talenta begitu, jangan ikuti Mas Dhani ya. Janganlah. Anda bisa jadi bagian dari ekosistem besar yang punya keahlian spesifik ya. Itu satu ya. Kedua, ini juga saya pernah jadi korban kurikulum kampus. Kurikulum kampus semuanya mendidik orang jadi planner. Saya bukan orang tipe planner, saya tipe doer. Dan ini membuat saya stres cukup lama karena saya harus merencanakan dan tidak bisa. Gitu. Saya punya visi yang kuat di depan, saya cuma tahu beberapa langkah. Dan apa yang saya lakukan? Ya jalani aja beberapa langkah. Anda merencanakan dalam short term, dalam skala yang lebih kecil. Ini banyak orang yang kayak gini sebenarnya. Jadi kurikulum kampus ini sangat industrial, bahaya, membuat semua orang harus terencana enggak. Ingat bahwa Anda punya intuisi. Anda ingat, saya pertama pulang kampung membuat mainan kayu, kemudian membuat radio kayu. Setelah radio kayu, bikin sepeda bambu. Kan aneh ya. Terus desainer produk bikin social movement, lebih aneh lagi. Dan pertanyaan yang saya sering ditanyakan ke saya, setelah ini mau apa lagi? Nggak tahu gitu. Jadi kalau Anda ditanya Anda tidak tahu, tapi Anda punya sebuah tekad yang kuat, apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda sudah benar. Anda tidak bisa menyebutkan kata-katanya aja, atau belum bisa menyebutkan kata-katanya aja, seperti itu ya. Jadi kolaborasi penting, tapi orang-orang yang punya karakter individual Anda lakukan sendiri dulu. Suatu saat Anda akan jadi bagian dari kolaborasi.
Seperti Ya, itu. tepuk tangan. Terima kasih Mas Singgi. Mbak Mon, silakan. Apa yang membuat Anda terus berjalan atau mau menambahkan yang tadi? Saya jalan-jalan, saya nikmati hidup. Bikin rusuh itu juga nikmat satu kesenangan sendiri. Rusuh berpikir maksudnya. Tapi saya mau challenge begini ya. Yang pertama kolaborasi ini, saya senang karena sini cukup diverse, isunya diverse. Jadi saya mau tantang Mas Dhani sama Butsi untuk bikin semacam Lemhanasnya masyarakat sipil. Karena gini, saya lihat dari sisi kerja, dari sisi etika, dari sisi tujuan itu udah baik. Tapi banyak hal-hal yang strategis biasanya masyarakat sipil itu lemah. Artinya gini, kadang karena kita suka menjawab symptoms, kita tuh kerjanya pendek, setahun, 2 tahun. Kadang-kadang juga donor begitu, mikirnya juga setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Waktu saya di kemitraan saya sibuk aja mengedukasi donor. Kerja direktur eksekutif kemitraan itu hanya satu, mengedukasi donor. Nah, tapi gini, jadi nggak usah kata Lemhanas ya, tapi semacam Lemhanas yang membuat kita semua bisa berpikir jauh. Artinya gini, kalau pemerintah ada, oke, ada tugas pemerintah. Tapi pemerintah itu kan berganti. Ya, ganti pemerintah, ganti partai, ganti peraturan, pemerintah tuh ganti. 5 tahunan lah gitu. Jangan sampai mereka minta 20 tahunan, jadi 5 tahunan aja. Nah, tapi semua urusan sampah, akibat dari kebijakan yang keliru, itu urusan masyarakat sipil, atau urusan masyarakat, atau rakyat jadi korbannya. Jadi memang kita harus punya semacam civic education, sekelas Lemhanas, yang bisa melihat bangsa ini bukan 10-20 tahun, tapi mungkin 50-100 tahun ke depan. Ya. Saya baca kembali naskah Kongres Perempuan Indonesia, bahwa tahun 2858, mungkin Nani lebih tahu dari saya, ada yang mengatakan bahwa perempuan sudah memutuskan dari Kongres Perempuan upah yang sama untuk perempuan dan laki-laki. 2858. Yang kedua, perusahaan atau perkebunan itu wajib menyediakan daycare center. Ada sekarang? Nggak ada. Jadi juga Mas, kita perlu mengandalkan pemerintah. Tapi mohon maaf, pemerintah itu nggak bisa diandalkan sebetulnya. Gitu. Jadi tetap kita harus bisa mengurus diri kita sendiri. Ya. Saya berkali-kali bilang, kebijakan apa dari pemerintah yang bisa dirasakan oleh masyarakat desa? Sebut. Kebijakan yang nasional-nasional ini, yang strategi nasional, perpres, impres, segala macam. Apa yang dirasakan di desa? Nggak banyak hasilnya. Kecuali undang-undang desa itu tadi. Ya. Yang saya ingin sampaikan, kalau boleh, kolaborasi ini berikutnya itu adalah lebih semacam kita brainstorming soal hal-hal yang agak futuristik, ya, yang bisa kita bahas dan kira-kira bukan membuat kita semua ke arah sana, tapi memperkaya cara kita memandang masalah dan tidak hanya dari satu perspektif, tapi juga bisa dari persepsi yang berbeda. Dan saya juga terima kasih kalau sudah bisa mengumpulkan begitu banyak teman-teman yang bekerja di isu yang berbeda-beda, ekosistem builder atau apa. Tapi percayalah, di luar sana cuacanya keras, arusnya keras, maka kita harus bisa kerjasama. Makasih. Terima kasih Mbak Monica. Iya, what keeps me going adalah aha moment yang kecil-kecil yang terjadi ketika mentorship itu terjadi. Jadi kita of course kita punya theory of change dan lain sebagainya, tapi small moment yang kayak gitu tuh yang benar-benar membuat kebahagiaan kecil yang kemudian jika ditumpuk, itulah yang membuat saya akhirnya bisa stay di Endeavor 7 tahun lebih dan akan terus melakukan apa yang Endeavor lakukan. Terima kasih. Silakan Mbak Ani.
dalam konteks kemudian apa yang saya lakukan di balik layar Global Eco Brick Alliance ya. Yes, dedikasi kami tuh clear banget. Karena selalu ya ada visi misi dedikasi. Dedikasinya adalah untuk anak-anak kami, untuk anak-anak dari anak-anak kami, untuk anak-anak dari semua spesies di seluruh bumi. Gitu. Jadi itu yang cukup membesarkan dan membuat panjang nafasnya karena ternyata bukan hanya tentang manusia saja. Ketika kita bicara tentang well-being, ketika kita bicara tentang kesejahteraan, tentang keadilan, ya besar. Ketika ngomong tentang ekologi kan nggak hanya tentang di daerah mana terjadi apa, tapi juga tentang gunung, sungai, laut, pohon, binatang, spesies yang lain. Dan itu memberikan daya sekaligus makna yang besar bahwa kerja yang kecil sepertinya, tetapi ternyata sebenarnya ini sebuah upaya untuk memberikan kesejahteraan untuk semesta yang besar gitu, dan itu yang membuat terus ada ya. Terima kasih Mbak Ani. Silakan Vito. Terima kasih. Kalau dari aku mungkin yang akan membuat terus semangat bergerak itu justru tujuannya sih. Kalau dalam hal ini kami di camp kami kerja antara intersection antara lingkungan dengan ekonomi gitu, dan tujuan itu yang seberapapun sulitnya ya akhirnya buat aku itu yang jadi pegangan. Bahkan yang menikmati hasilnya nanti bukan aku tapi justru anakku gitu. Dan apalagi kan ini teman-teman yang mungkin udah punya anak jadi kayak nyambung banget gitu. Dulu yang kayaknya cowboy banget gitu ya, hidup serampangan seenaknya, begitu punya anak, oh harus mempersiapkan kehidupan yang lebih baik nih untuk anakku. Jadi itu, tapi di jangka pendek juga nyambung dengan yang disampaikan Kak Syifa, menikmati hal-hal kecil sih. Setiap kemenangan, ini kata teman saya, setiap kemenangan sekecil apapun tuh kita rayakan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat kita jadi semangat bareng-bareng gitu. Ini datang bahkan dari teman saya 2019 KPK hancur, dia kerja di KPK di dalam situ dan kayak ya nggak apa-apa Fit, kita tetap aja di jalan terus gitu. Setiap kemenangan kita rayakan gitu. Jadi itu sih yang membuat saya gerak sampai sekarang. Terima kasih banyak untuk para inspirator, mohon tepuk tangannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan hingga sore ini untuk bersama-sama di Kolaboraya. Atas kesempatannya dan juga kalau ada kesalahan kami mohon dimaafkan, kami ini kita berlima. Terima kasih banyak dan salam Kolaboraya. Terima kasih.